Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji serta syukur senantiasa dan selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya dengan nikmat-nikmatnya diantaranya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat wal afiyah. Sehingga kita pada kesempatan Jumat siang hari ini dengan seizin Allah Subhanahu wa taala kita masih dapat hadir di tempat yang mulia ini di Masjid As-Sa'adah dalam rangka sama-sama kita melaksanakan salah satu kewajiban kita, salat Jumat berjamaah. Yang mudah-mudahan segala aktivitas yang kita lakukan dalam kehidupan keseharian kita, baik ibadah wajib kita ataupun ibadah sunnah kita, senantiasa diterima dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah nanti kita bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaat daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya Al-Fakir Al-Khatib berwasiat khususnya kepada diri Al-Fakir sendiri, pada jamaah sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, secara konsepsional orang tua itu dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah orang yang menyebabkan kita lahir, yaitu ayah dan ibu. Kedua adalah orang yang mengajari kita berbagai ilmu pengetahuan, yaitu guru-guru kita, baik guru yang mengajari kita pada saat kita masih kecil atau yang mengajari kita pada saat sudah dewasa. Dan biasanya guru disebut orang tua rohani. Ketiga adalah orang-orang yang menyebabkan pasangan kita lahir, yaitu bapak dan ibu mertua kita. Ketiga orang tua tersebut wajib kita hormati karena jasa-jasanya yang sangat besar. Banyak kejadian nyata yang kita saksikan di sekitar, bahwa banyak orang yang sukses dalam kehidupan dunia dan akhiratnya berkat perilaku, hormat dan taatnya mereka kepada orang tua. Demikian juga banyak kisah yang menyebutkan bahwa kedurhakaan kepada orang tua mengakibatkan kesengsaraan dalam hidup. Sebagai seorang muslim tentu kita tidak ada yang menginginkan untuk sengsara di dunia, terlebih lagi di akhirat. Kita selalu menginginkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, sebagaimana doa kita setiap hari. Kita harus menghormati, mentaati dan berbakti kepada orang tua. Orang tua tentu bukan hanya orang yang melahirkan kita, tetapi juga orang yang mendidik kita, guru-guru kita, dan orang-orang yang anaknya kita nikahi,
yaitu mertua kita kelak ketika sudah menikah. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai dengan 24 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Waqfid lahumā janāha dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kama rabbayani shaghīra. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Penjelasan surat ayat tersebut, surat Al-Isra ayat 23 sampai dengan 24 memberikan pesan kepada kita tentang pendidikan yang berkarakter, yang diartikan sebagai sebuah kesatuan yang menjadi pembeda satu dengan yang lain. Karakter adalah kekuatan yang mempunyai persamaan kata berupa sopan santun, akhlak, moral, budi pekerti, dan adab. Akhlak dan adab bersumber dari wahyu, yakni Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan budi pekerti, moral, dan sopan santun bersumber dari pemikiran manusia yang disepakati bersama. Pada surat Al-Isra ayat 23 sampai dengan 24 ini, Allah memerintahkan kepada seluruh manusia untuk menyembah dan mengabdi kepadanya semata. Tidak ada sekutu baginya dengan sesuatu apapun. Pesan ayat ini juga menunjukkan betapa umat Islam mempunyai derajat yang sangat tinggi dibanding dengan orang-orang kafir dan musyrik. Ayat ini menerangkan tentang ihsan atau berbuat baik kepada orang tua, yang diperintahkan Allah adalah bersikap sopan kepada keduanya dalam perkataan maupun perbuatan sesuai dengan budaya masyarakat setempat, sehingga orang tua merasa senang terhadap diri kita serta memenuhi keperluan-keperluan mereka yang patut dan wajar menurut kemampuan kita masing-masing sebagai anak. Pada tafsir Ibnu Katsir diterangkan bahwa Allah memerintahkan kepada seluruh manusia untuk menyembah dan beribadah hanya kepadanya semata, tidak ada sekutu baginya. Setelah itu Allah memerintahkan untuk berbakti kepada orang tua, yaitu mewajibkan kepada kita untuk berbuat baik kepada ibu bapa, dan janganlah kita mengucapkan kata-kata yang jelek kepada keduanya, seperti kata-kata pun yang merupakan ucapan jelek yang paling ringan, tidak diperkenankan. Janganlah pula bersikap kasar kepada keduanya. Setelah Allah melarang mengucapkan perkataan dan melakukan perbuatan kasar terhadap kedua orang tua, Allah mewajibkan manusia untuk berbuat baik dan bertutur sapa baik terhadap kedua orang tua, serta berlaku sopan santun dengan kata atau tata krama yang baik kepada keduanya dengan rasa penuh hormat dan memuliakannya. Pada tafsir Al-Misbah diterangkan bahwa ayat-ayat di atas memberi ajaran kepada anak-anak supaya berbakti kepada kedua orang tua secara bertahap, sedikit demi sedikit, dari yang paling ringan. Diawali dengan janganlah engkau mengucapkan pada keduanya perkataan lalu dilanjutkan dengan mengucapkan kata-kata yang lembut dan mulia. Ini lebih tinggi tingkatannya dari tuntunan pertama karena memiliki pesan penghormatan
dan pentakziman melalui perkataan. Selanjutnya meningkatkan lagi dengan perintah, atau meningkat lagi dengan perintah itu untuk berakhlak yang mewakili rasa kasih sayang sekaligus kerendahan dihadapkan kepada orang tua. Akhlak yang muncul dari rasa kasih sayang yang menjadikan mata sang anak tidak lepas dari orang tua, yaitu senantiasa memperdulikan dan memenuhi harapan orang tuanya. Pada akhirnya seorang anak diwajibkan untuk mendoakan orang tuanya sambil mengingat jasa-jasa mereka saat kita masih kecil yang tidak berdaya tanpa orang tua. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah bersabda, ridallah fi ridal walidain, suktullah suktullah walidain. Ridha Allah tergantung ridhonya kedua orang tua, murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Belum lama ini saudara-saudara kita sejak pandemi yang kita tahu banyak yang sulit untuk berjumpa dengan orang tua. Tapi di tahun ini banyak saudara-saudara kita yang pulang dari masing-masing kampungnya untuk berjumpa kepada orang tuanya. Itu inilah yang diharapkan oleh seorang anak yang soleh. Terkadang kecanggihan teknologi yang kita rasakan melalui handphone itu belum bisa mewakili sebelum kita bisa berjumpa dengan orang tua kita. Nah, apapun kita, jabatan apapun yang kita miliki, tanpa adanya orang tua kita tidak bisa terlahir di dunia ini. Demikian khutbah yang singkat dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi renungan buat kita semuanya, kita bisa menjalankan dalam kehidupan keseharian kita. Kita bisa memperhatikan orang tua kita, perhatikan para guru-guru kita, mertua kita tentunya, agar hidup kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada wa bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul basar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-masabihi al-ghurar. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar وانتهوا عما نهى عنه وحذر واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحات بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد جد الحسن والحسين وعلى آله وأصحابه خير أهل الضرين خصوصا سيدنا أبي بكر الصديق وعلى الصادق المصدوق سيدنا أبي حفص عمر الفاروق وعلى زوج البنتين سيدنا عثمان ذي النورين وعلى ابن عمه الغالب سيدنا علي بن أبي طالب وعلى ستة الباقين رضي الله عنهم أجمعين
وعلى سبطيه الشريفين سيد شباب أهل الدارين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى بقية الصحابة أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم الخلفاء المتقدمين والأئمة الماضين والعلماء الراشدين واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم ارحم شهداء والصالحين في سائر البلدان المسلمين أجمعين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم دمر الصهيونية والمنافقين. اللهم انصر من نصر الدين محمد. اللهم يا الله يا عزيزا يا كريم أكرم هذه الأمة عزيز هذه الأمة بنصرك منصر. اللهم نصرنا بنصرك. ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.